Hitung nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Saya dua luar. Tepuk tangan dulu semuanya. Gimana untuk perasaan hari ini Bapak Ibu? Bahagia atau senang atau gimana? Bahagia. Woi, bahagia. Bu Gusnul gimana? Agak-agak soalnya batuk. Iya. Mbak Tri, Bu Tri? Happy. Bu Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu Rahmat? Tetap semangat. Woi, Bu Irna? Selalu bahagia. Iya, kalau Pak Arif? Oke. Oke. Bu Lucy? Selalu tersenyum. Iya, walaupun mungkin Walaupun lagi sakit. iya. Bapak Sabto? Bahagia. Bahagia. Bu Yantri? Oh, semangat. Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Andi Mustafa di tugas CGP Angkatan 9 di Aksi Nyata Budaya Positif di sekolah. Ya, sebelum kita mulai, Bapak Ibu dimohon izin untuk berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, duduk kembali. Ya, lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Ya, di budaya positif sebelum ke materi kita adakan ice breaking dulu. Namanya hitam dan hijau. Sekarang Bapak Ibu berdiri semua. Oh, kita ice breaking dulu. Hitam sama hijau. Sekarang cari pasangan dua-dua. Nah, berarti ini Mbak Yanti sama Bu Rahmat, Bu Budi sama Bu Irna. Oke, siap. Dua, Pak Tri sama ini, Bu Tri sama Pak Sabto. Pas dua. Ya, oke. Sekarang berhitung dulu. 1, 2, 1, 2. Oke, yang 1 jadi hitam, yang 2 jadi hijau. Oke, yang 1 jadi apa? Yang 2 jadi hijau. Sekarang tangannya seakan-akan mau salaman tapi tidak salaman. Kalau saya bilang hijau berarti apa? Kalau saya bilang hijau berarti yang hitam segera menepak yang hijau menghindar. Iya, siap ya? Siap Bapak Ibu? Tetap semangat. Uji tes dulu. Hitam. Hitamnya apa? Ulangi. Iya, ulangi. Oke. Tadi apa? Kalau yang hitam, saya bilang hitam, berarti yang hitam itu yang menghindar. Jadi hitam itu adalah yang dituju.
korban ibaratnya korbannya. Nah, Mas siap? Oh nggak boleh makan ya orang kaya gaya apa? Siap? Siap teman-teman? Nanti kita lagi ya. Oke siap. Oke. Pada suatu hari ada seorang laki-laki dan perempuan namanya Pak Aeng dan istrinya pergi ke mall. Di sana dia melihat-lihat baju untuk membelikan anaknya. Baju yang dia pilih untuk anaknya dia bersengketa dengan istrinya. Warnanya ini Pak, ini Pak. Tidak. Ternyata sudah akhirnya ada satu baju yang sangat bagus sekali. Baju tersebut untuk anaknya. Baju tersebut berwarna hijau. Hijau mana hijau? Ayo, hijau berarti kena nggak? Nggak, kena nggak? Tidak, iya. Oke, yang tidak kena mana? Yang tidak kena. 2, 3, 1 lagi Pak Eng apa? Saya. Tidak, Neng buatan kena. Buatan kena. Berarti gini. Pak Eng melawan Bu Erna, Pak Sabto melawan Bu Lucy. Mbak Yanti sama ini apa tadi? Salahnya kok. Oh, jadi Bu anak Bu. Iya, siap. Saya salah juga. Berarti mesti bener apa? Benar ini. Pak Arif, dia Pak Arif melawan itu. Bu Erna, siap. Melawan di sini. Iya, ya siap. Kamu ulang lagi. Siap. Siap. Sebentar. Tadi Bu Irna apa tadi? Hijau. Pak Arif? Hitam. Oke, siap. Iki kita hijau dulunya. Kamu apa Bu Lucy? Hijau. Ini? Jadi hitam. Satu jadi hitam. Jadi hitam. Bu? Kita. Kamu? Hijau. Jadi hitam Pak Sabto ya? Oke. Setelah memilih baju anaknya yang berwarna hitam, karena dia sudah sore, akhirnya dia turun dari Grand Mall menuju ke arah parkiran. Di sana ternyata dia Pak Eng dan keluarganya menunggu Grab atau Gokar. Nah, di Grab tersebut datanglah mobil. Dia bingung, Pak, mobilnya warnanya apa ya Pak ya? Wah, belum tahu ternyata mobilnya. Ternyata mobilnya berwarna hitam. Siapa? Pak Arif kena gak? Ya, kamu Mbak Wini? Gak kena. Gak kena? Ya berarti yang kita menang. 3/3 ya. Bertiga. Ayo sini bertiga. Gak apa-apa sini Mbak. Sini. Hijau duduk dulu. Kamu sini Mbak. Coba. Dengan Pak Sabto. Siap, dengan Arif sini Pak Arif bertiga. Nah, bertiga ya, iya. Ini apa? Hitam. Ini Hijau. 2 kali si Pak Karwaeng abu-abu. apa? Hijau ya. Hijau ini. Hitam. Oke, siap ya. Bertiga ya. Ini caranya Bapak. Bertiga ya, siap ya. Sini siap. Tangannya siap. Siap ya, lihat kamera ke sini. Ya, setelah naik mobil hitam, mereka jalan di Jalan Slamet Riyadi. Di situ ada hujan yang sangat lebat sekali, sangat mendung sekali. Tetapi walaupun mendung, dedaunannya masih berwarna hijau. Kenal tidak Pak? Oh, tinggal sini. Ayo duduk, 3/2. Ya, Mas Sabto sama Mbak Yandri. Masuk Mas, ketinggalannya Mas. Masuk ya. Ya, oke lanjut. Setelah berjalan, kamu jadi hijau hitam. Setelah berjalan melewati hujan yang kerurutan tadi, dia akhirnya berhenti di salah satu gedung. Di gedung tersebut dia berteduh atau ngiyup bahasanya. Nah, di situ dia ada anak kecil yang membawa payung. Ternyata payungnya berwarna hitam. Juaranya Pak Sabto, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Dari permainan ini kira-kira yang diambil apa? Bu Kusnul. Oh ya, Putri. Dari permainan
kemarin ini tadi apa yang kita ambil? Perlu kefokusan. Wih. Kalau tidak fokus akhirnya jadi kalah. Oke, Bu Budi, kasihan Bu Budi. Perlu kecerdasan dan ketepatan waktu. Oke, bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Mantap. Lanjut. Nah, ini sekarang ini tadi hampir sama ya. Ini kemarin sudah disampaikan ini. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak Yantri ini, sing saya. Setuju. Setuju. Kenapa setuju? Membuat anak lebih fokus dan membuat anak lebih ada batasan. Oh, kalau ini saya salah berarti batasan saya di sini. Oke, terima kasih. Lanjut. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak, Bu Rahmat? Saya setuju, Pak. Kenapa ini? Karena dengan adanya pemberian hukuman itu anak bisa istilahnya menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki diri, Pak. Oke. Yang semula malas-malasan dia bisa membaca, mendapatkan pengetahuan. Oke, bagus. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan Bu Budi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau tidak ini? Setuju atau tidak ini? Memberi Setuju. penghargaan. Kenapa Bu Budi? Dengan adanya penghargaan maka siswa itu untuk lebih meningkatkan kompetensi atau kedisiplinan, ketaatan pada aturan lebih meningkat. Oke, kira-kira penghargaan itu berupa apa Bu Budi biar memotivasi anak? Penghargaan itu boleh berupa ujian, terus bisa berupa suatu barang termasuk itu alat-alat tulis supaya bisa meningkatkan motivasinya dia untuk lebih belajar atau meningkatkan kompetensi jurusan yang siswa di tempat kelasnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini nanti topiknya nih ada disiplin positif, teori, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu kita mencoba untuk ya, dimatikan. Oke. Mencoba untuk segitiga nanti restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ya, ada A dan B. A dan B. Subjeknya adalah secara kata kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda hingga benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B satunya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja. Oke, kita coba dulu. Kita kasih kertas satu. Kertas satu orang aja. Ini yang biasanya nih satu orang nih Mbak Tri, silakan Putri. Ya, ditulis di situ. Apa yang paling berharga di hidup Anda? Tulis dulu. Paling berharga Pak, tulis. Kemudian kertas itu dengan genggam. Ini ada yang berperan jadi B. B itu ini bulusi. B bulusi. Silakan bulusi dipraktekkan. Bulusi berdiri di tempat dengan Bu Petri berdiri di tempat. Ya, berdiri berhadapan-hadapan. Nah, oke. Jadi ceritanya itu A itu Putri, B-nya Bulusi. Putri itu dia mempunyai berharga, diletakkan satu tangan dengan segala daya buatlah sebuah kepalan Putri. Teman B, Bu Lucy mencoba untuk berbagai cara untuk menghadik, merayu, atau menyuap agar membuka kepalanya. Silakan. Ini siap, action. Iya, tangannya mana? Coba lihat tangannya. Tangannya mana? Bukan tangan yang dipegang ya. Nah, coba. Lihat, ini tangannya ya. Perhatikan. Coba tangannya. Ini tangan ibu bapak. Ini tangan ibu bapak. Loh, kalau disuruh buka ya buka. Gimana sih? Gak baik seperti itu. Kalau disuruh membuka ya membuka. Itu perintah. Karena perintah. Kita belum tentu harus dilaksanakan. Makanya dibilang baik-baik, tidak nurut, sekarang agak keras.
masih tidak nurut. Nanti dilaporkan loh sama teman. Ayo dilaporkan, coba lihat. Ya, Oke, cut, tepuk tangan, woi. Oke, kita kasih tanggapan dulu kepada Bu Irna. Tadi kenapa Bu B, Bu Lucy sampai segitunya, kemudian A kok sampai tidak membuka? Kira-kira gimana itu tadi? Bagus sekali ini apa film video Bagus sekali. Iya. Menurut tanggapan saya tadi tidak melepaskan karena itu sesuatu barang yang berharga ya Bu ya. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskan. Terus Bu Lucy ingin sekali untuk minta, jadi dia berusaha dengan sebenarnya dengan cara merayu juga, ya kan? Bahkan kekerasan. Berusaha untuk membuka tadi itu dengan sedikit ancaman. Itu menurut saya jawaban saya. Nah, Pak Arif, coba gimana? Kesan gimana tadi Pak? Iya, kesan saya itu cukup bagus bahwa sesuatu yang sangat berharga bagi kita itu kalau digunakan oleh pihak lain mungkin kurang pas, sehingga apa yang menjadi rahasia kita itu harus menjadi prinsip kita harus bertahan dan kita pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua karena untuk sesuatu yang sesuatu yang diancamkan kepada seseorang itu saya kira tidak perlu karena kita tidak boleh mengancam kepada orang lain, sehingga untuk minta sesuatu pada pihak lain itu harus dengan cara atau strategi yang jitu, tidak harus pakai kekerasan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Arif dan Bu Irna, mantap ya. Jadi intinya di sini, munculnya di sini. Nah ini loh. Nah, Anda teori kita masuk di sini di teori kontrol ya, berdasarkan Dr. William itu ada. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya? Jadi Bu Putri tadi pokoknya tak cekel ini, iso. Sebenarnya isinya apa tadi? Kira-kira apa isinya, apa paling berharga itu apa coba? Dibuka biar tahu temannya itu. Dapat mobil aja ya, apa itu? Oh, gambar otak. Wih, kok coba saya pengen tahu gambar otak gimana? Ini gambar apa coba? Suruh komen. Kok berharga sekali sampai bullshit. Kamu makan enggak? Salah organ nanti. Sampai segitunya ya. Ya silakan. Kok sampai segitunya? Segala sesuatu yang Ini tambah otak Tak boleh. kalau menurut saya apapun yang saya lakukan itu kan berdasarkan perintah otak Pak. Jadi apa yang sudah menjadi prinsip saya itu seminimal mungkin bisa dipengaruhi oleh orang lain, kecuali kalau misalkan apa yang mereka sampaikan itu bisa saya terima secara nalar. Ya, tadi perannya Bu Lucy tidak nalar ya tadi. Oh iya, gitu ya. Mengancam sih, jadi kita Takut gitu ya? bukannya respect malah jadinya sebel. Oke. Tepuk tangan loh Bu Putri, betul. Iya masuk, itu masuk nanti ke siswanya masuk ya. Yang lainnya nanti lanjut aja. Ini. Nah, kalau di makna disiplin itu biasanya kita kan kalau disiplin maknanya kan aturan ya. Di guru penggerak ini namanya adalah belajar. Nah, belajar bagaimana kita berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Jadi disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau di guru penggerak itu disiplin belajar ya, betul ya. Oke, lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal itu ada beriman, bertakwa, beraturan yang Maha, termasuk di dalamnya ada yang profil pelajar Pancasila. Teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
belajar di Wantoro. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal itu dari luar, kemudian motivasi internal itu dari dalam. Dan maksudnya dari luar itu pengaruh. Jadi tadi yang sama Bu Budi mendapat imbalan, wah aku kok bijinya 10 PPKN itu silver pin dari Bu Budi misalkan. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan wah aku gurunya aku manut, nah, ataupun saya biar dilem. Kalau dari diri sendiri dia tidak melihat, tapi saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya lakukan. Jadi dia benar-benar dari hatinya sendiri. Nah, sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke, dibagikan lah satu-satu lah. Satu dipegang, ditulis jawabannya nanti. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukusnya nomor 7. Bukusnya nomor 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putri 1, 2, 3. Pastor nomor 3. Bu Lucy nomor 2. Silakan. Saya nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ditulis gampang, hukuman atau konsekuensi. Nah, kita kasih nomor. Contoh, Mbak Yanti nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di situ masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini nomor 1. Kamu cuma jawab nomor 1, hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pak Sabto nomor 3, Pak Sabto. Ya, silakan ditulis hukuman atau konsekuensi. Nah, kita kasih namanya ya. Hukuman atau konsekuensi dikasih namanya. Silakan. Jadi ini biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kira-kira ke siapa? Ayo, jawabannya cuma hukuman atau konsekuensi. Salah satu atau boleh dua-duanya, Pak? Ayo, hukuman atau berarti salah satu. Ya. Hukuman atau konsekuensi H atau K. Kok tambah lagi nih? Ya. Siap. Pak Sabto nomor 3, Pak Sabto. Kasih namanya Pak Sabto. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya tulis di situ aja, nama sama nomornya gitu. Oh, ngatur nama. Nomornya 1, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, berarti paling bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, ditempelkan dulu, silakan Mbak, tempelkan. Nah, biar kelihatan nanti. Satu baris satu itu kotaknya nanti untuk berdua. Ditempelkan Mas, silakan. Tempelkan. Silakan. Ayo, hukuman atau konsekuensi gampang ini, nggak ujian lah. Tempelkan dulu, Mas. Kayak mau ujian praktek aja ya. Silakan. Nah, di situ aja, hukuman nanti. Kliknya. Sekarang dari nomor 1 dulu, Bu Yantri dibaca, kemudian jawabannya apa? Menurut Bu Yantri, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut saya itu hukuman. Oke. Tadi Putri 1 ya. Nah, coba Putri gabungkan. Oke, untuk kasus nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, menurut saya itu hukuman. Oke, terima kasih. Nanti tunggu jawabannya. Nomor 2, Bu Koperasi, Rahmat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman, Pak. Hukuman. Oke. Nomor 2, Bu Lucy. Sini. Bu Lucy, siap. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Oke, nomor 3, Bu Budi. Ayo, Bu Budi. Nek boten
ketinggalan nomor ibu agak ke sini. Gak apa-apa maju, silakan nomor 3. Murid. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Oke, bagus. Bu Erna sini. Kelihatan jenengan? Kelihatan dari situ, monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pak Eng. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi ya, Bu Pak Arif. Bu Pak Arif. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Bu Gusnul terakhir nomor 7. Mudah ini, sudah ada kisah-kisahnya. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke ya, siap ya. Harus ada bedanya. 3, 2, 1. Ada yang tidak sesuai? Bu Budi pas ya? Oh, Bu Budi tadi apa tadi sama dia? Oh, hukuman. Seharusnya apa Bu tadi? Hukuman ya? Iya, harusnya hukuman tapi konsekuensi. Oke, jadi kalau push up itu kan olahraga Bu. Kalau masker ke sekolah kan kegiatan apa? Menjaga kesehatan. Berarti itu maksudnya ke hukuman. Beda dengan Bu Kusnul tadi yang pernah disampaikan Pak Masro. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Karena dia pas pembelajarannya PJOK. Yang lainnya sudah pemanasan, dia belum. Itu Ibu Budi ya. Tidak apa-apa. Jadi kita sudah membedakan. Nah sekarang kita latihan restitusi. Wah, ini restitusi panganan apa gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi mulia dan bagaimana harus melakukan lain. Jadi kalau saya menangkapnya, restitusi itu dia mengetahui kesalahannya mereka sendiri secara pribadi, kemudian kembali ke mereka dengan lebih niat yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Contoh, ini keyakinan kelas. Nah, kita kembali masuk ke keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Iya, ambil satu-satu. Sekarang bagian nomornya dibalik. 1, Pak Soto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Nah, siap. Kaitannya keyakinan kelas. Kira-kira apa? Jawabannya ini bebas ya, ini bebas. Ini bukan hukuman atau konsekuensi, tapi bebas. Misalkan selalu memakai helm berarti apa? Keselamatan, betul ya? Membuang sampah pada tempatnya berarti. Nah, pinter ini silakan. Kira-kira apa? Gampang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ya, kamu 2 Pak. Ayo. 1, 2, bulusi berarti dilarang mengganggu orang lain. Apa ini berbulusi? Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini kira-kira? Anti bullying. Oke. Ya, sebelah sana, sebelah satunya. Oke, tempelkan. Kira-kira apa? Simpel-simpel aja, ini enggak ujian lah ya. Silakan. Santai aja. Wah, tadi juaranya Pak Sabto nanti. Pak Sabto dan Pak Sipurku nanti juga bicara saya. Oke, silakan. Yo. Sebelah sana. Enggak apa-apa, warnanya beda-beda enggak apa-apa.
atau dulu? Silakan dijawab Pak. Silakan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya ini. Keyakinan kelasnya adalah masuk kategori kerapian atau ketertiban. Oke, Bulsi. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kita sudah mengenal dengan mengganggu itu bisa dalam jenis perkataan atau bentuk fisik ya. Jadi di sini keyakinan kelasnya adalah anti bullying. Oke, Putri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Gampang ya. Wah, pas gampang ya. Itu, bagus tuh. Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Anti bullying. Anti bullying. Oke, Pak Arif. Dilarang menggunakan narkoba. Apa itu? Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Apa itu kira-kira? Keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan. Ya, pintar. Masuk, pintar itu masuk dan nyambung. Lanjut. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Ini tertib untuk antri, budaya tertib. Budaya tertib. Oke, lanjut. Wirna. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kesehatan, bagus. Bu Budi. Berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu menjaga keselamatan supaya jangan sampai jatuh di kelas dan cedera. Ya, oke Bu. Berapa kalau satu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kerapian. Kerapian. Bu Yantri dari Pak Sabto lama kayaknya. Dilarang mengganggu orang lain itu kesehatan mental. Kesehatan mental. Oke, terima kasih. Kita buka dulu jawabannya apa. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, tanggung jawab Pak Sabto. Bulsi menghormati. Ini menghormati Bu Patri, menghormati atau komitmen bisa disiplin masuk. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Terus narkoba, kesehatan Pak Arif. Bergantian menghormati orang lain atau bersabar Pak Eng. Ternyata suruh bersabar. Gunakan masker, kesehatan, ya masuk. Jangan berlari, keselamatan. Wah, pinter Budi. Wah, tangan Budi. Wah, lanjut. Nah ini, kita nanti masuk di segitiga institusi tadi ya. Di institusi ini nanti jadi anak itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi ketika anak terlambat itu jangan masuk. Kamu terlambat ya, kamu bangun kesiangan, tidak boleh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kata-katanya agak diperhalus, ya, untuk menstabilkan. Kemudian validasi menanyakan keyakinan yang terakhir ini ya, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga itu meyakinkan anak bahwa kemarin kita sepakati apa ya. Oh iya Bu, saya sepakat bahwa ketika saya terlambat nanti saya akan dapat apa, misalkan dapat sanksi atau apa. Itu nanti dia mengucapkan sendiri. Ini namanya segitiga restitusi. Itu yang kita dapat dari guru penggerak. Lanjut. Nah ini yang tadi yang saya katakan menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini nanti guru itu kata-katanya yang masuk yang ini. Jadi kalau ada anak terlambat jangan langsung kamu terlambat lagi, uripmu terlambat ya, itu tidak boleh ternyata, betul ya. Kita harus berbuat salah itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lah, ini adalah guru berkata, ini adalah contoh pertanyaan ke siswa ketika tadi ibaratnya ada siswa yang terlambat. Jadi tidak boleh langsung kamu terlambat kenapa? Bangun pagi ya, bangun kemalaman, tidak boleh. Bertanya dulu, Mas, hari ini masuk jam berapa ya? Pelan-pelan. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Oh, kira-kira
pakai sama ya, pelan-pelan ya, gitu. Kalau saya ini dulu gitu ya, ternyata salah. Itu ternyata salah. Lanjut. Nah, validasi kebutuhan setelah dia tadi mengatakan itu, guru berkata, ini memvalidasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi gini, aku tadi saya terlambat, Wan tanya, oh tidak apa-apa, pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Dia kan menceritakan, terus kenapa kok alasan tersebut penting bagimu? Dia kan menjelaskan untuk katakanlah memberikan alasan tersebut itu memvalidasi kebutuhan. Jadi memvalidasi alasan dari siswa. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ini atau yang lainnya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya ini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik untuk besok lagi? Nanti anak teman bercerita. Nah, sekarang lanjut. Nah, sekarang terakhir ada 3 tadi menstabilkan, terus kebutuhan, terus keyakinan. Nah, di sini seorang guru itu adalah menanyakan keyakinan kelasnya ataupun keyakinan mereka. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Jadi apa yang kita nilai percaya di kelas kita? Nanti dia ya Bu, karena saya terlambat, saya ini dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati ya Bu? Nilainya adalah disiplin dan kemudian saya tidak boleh datang terlambat, kemudian harus tertib. Itu maksudnya ini adalah biar anak itu secara sadar motivasi untuk mengutarakan kesalahannya. Kemudian setelah itu dia akan bersemangat lagi untuk sekolah ataupun melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ternyata saya juga tanya di pematerinya, ternyata saya lakukan agak salah ya Pak. Ya, kenapa? Kok saya anak terlambat ya? Sini kamu terlambat terus ya. Ternyata itu salah ya. Oke. Lanjut. Sekarang praktek segitiga distribusi. Saya kasih contoh dulu. Ini contoh dari segi angkatan berapa nih? Nah, ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Kembali bersama saya, Nama Walinda Turki, calon guru angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Natal, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual budaya positif praktik segitiga restitusi. Di penanganan siswa. Pada demonstrasi kontekstual kali ini saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi dengan 2 kasus berbeda. Dalam 2 kasus yang berbeda. Nah, dia menangani dipraktekkan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut dosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu tahap ini tadi kita menunjukkan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga, memiliki alasan. Jadi mereka memiliki alasan. Yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan ini praktek yang pertama. Siswa ada yang berbohong. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya, dia tidak ikut bekerja kelompok. Akan tetapi mengatakan kalau dia ikut kerja kelompok. Kasus kedua, ketika ada salah satu siswi yang kedua, siswi yang mencontek memberikan ulangan harian di kelas. Dalam video berikut nih, saya praktek segitiga itu jadi menangani berbohong. Caranya gimana? Kamu sudah berbohong ketika presentasi tadi itu hasil kerja kamu ternyata tidak
biar menyampaikan kesalahannya. Nah, terus pernah kita sepakati apa? Nah, dia akan ngomong sendiri, jadi mengatakan sendiri. Nah, dia akan cita-citamu apa? Jadi tidak dijudge. Nah, ini gurunya ngasih motivasi. Jadi lama lambat laun nanti kita semua jadi guru BK. Iya, nanti seperti makanya kita selain guru kita juga ngomong biasanya. Nah, kalau kita kan langsung wah tidur tadi berdiri mas, tidur 30 menit mas. Nah, stabilkan validasi kesalahan, kemudian yang terakhir lagi menanyakan keyakinan. Nah, rasanya gimana? Jadi nanti biar bahasanya itu biar tidak terjadi dendam, betul ya berarti. Gurunya kayak udah main gitu. Ya tidak apa-apa, nanti kita nasihati terus kayak Pak Arif itu, pandemi terus nah, siswi mencontek ini anaknya siapa nih mencontek ini? Itu dedek gitu, direkam dedek gitu anaknya. Nah, ini mas stabilkan dulu. Nah, kamu berikan orang. Nah, ditanya kesepakatannya kelas apa itu kemarin? Keyakinan ke anaknya tersebut, dia biar anak yang menyampaikan sendiri, jadi tidak gurunya. Jadi kita hanya memberikan motivasi lagi. Ternyata itu nanti untuk segitiga diskusi bayangnya. Nanti kita berpasangan jadi satu jadi murid, satu jadi guru. Terakhir itu meyakinkan anaknya bahwa kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama-sama ternyata anak itu salah gitu. Ini tadi wajahnya sama beda ya? Aku gak yakin. Beda gitu ya? Kamu nangis tenang. Nangis ya? Gimana nular nangis? Ini seharusnya pakai mic gitu ya? Nah, gak apa-apa. Ini contoh. Berarti sudah tadi berarti kan ada ini kan? Nah, ini tadi kan tampilkan. Nah, berarti ada melewati ini, menstabilkan integritas, validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Oke, kita sekarang Bapak Ibu praktek seperti tadi. Ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Kita itu 1 mas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, yang satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat, lima dengan lima. Ayo. Silakan agak sana. Masuk pos sana saja. Ya. Dua, kamu mau nggak? Dua dengan Pak Arif. Sini kita sini. Silakan diskusikan. Nanti kita silakan cari satu topik menurut Anda yang pernah dialami di kelas, satu saja. Nanti dipraktekkan. Satu yang jadi murid, satu yang jadi guru. Nah, boleh, silakan. Bukan, itu kan foto. Apa saja yang dialami di kelas ya Bu, di sekolah jenengan. Kira-kira apa? Silakan. Nah. Oke. Latihan dulu, nggak apa-apa. Latihan dulu boleh, latihan dulu. Nanti kalau sudah oke, yang mau maju ngacung. Nanti yang terbaik ini nanti yang milih juaranya ini Mas ya. Silakan. Boleh setelah kebijakan boleh. Iya, silakan. Jenengan dengan siapa? Sini, ya silakan. Jadi guru siapa, murid siapa, terus kita memecahkan masalah tentang apa? Kira-kira apa? Yang ada di sekolah gampang, banyak sekali. Silakan. Luar biasa, hebat. Kira-kira apa? Pak Arif jadi apa? Oh ya. Silakan. Iya, silakan dipraktekkan dulu, nanti kita ambil video. Bu Rohmat topiknya terlambat. Oh, terlambat. Bu Lucy? Oh, pacaran. Bu Yantri apa? Topiknya? Oh, rame. Putri topiknya? Dan sekarang ini apa? Keselamatan kerja. Oh, keselamatan kerja. Ini Pak Daeng sama Santo masih serius itu ya. Silakan. Tapi tanya satu-satu. Nanti yang jurinya ini dari Mas Iano ya Mas ya, yang paling bagus dapat juara. Prosesnya 2. Silakan. Nanti praktek satu-satu. Uji coba dulu, silakan. Saya kebetulan tadi bermain sendiri. Pak Sabta topiknya apa? Main HP. Sip, bagus. Main HP. Rame. Bengkel. Pacaran. Ini apa tadi? Terlambat. Jadi itu karena tadi diganggu temannya sehingga kita saling. Serius banget ini. Ini kita latihan. Sama, saya juga latihan kemarin. Sama. Teman-teman saya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Keselamatan kerja, ketiga, tiga. Nanti pakai properti enggak? Apa? Properti apa? Kira-kira? Itu properti apa? Untuk properti apa kira-kira? Persiapkan ini. Ini. Ini katanya lebih apa? Ya. Oke, silakan. Walah, ini Pak Arif serius banget bahasanya ini. Oke, silakan. Silakan masih ada waktu 2 menit, silakan.
Ya Bu, terima kasih. Saya diberi pengertian, penggunaan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, saya punya cita-cita besok itu jadi pilot Garuda. Karena pilot itu bukan kondisi yang gampang harus diceritain di Ya Bu, terima kasih. Silakan kembali ke kelas, lalu dipanggilkan temannya yang tadi. Ya Bu, terima kasih. Siap. Nah ini ya kuncinya nanti kan di sini kuncinya itu. Kuncinya kan di sini. Nah ini tadi yang menstabilkan ini berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, itu. Nah, kalau validasi kebutuhan apa yang penting bagi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Menanyakan keyakinannya tadi, terakhir apa nilai yang kita baca di kelas setelah kita apa nilai-nilai universalnya ataupun kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu. Jadi dia biar mengutarakan. Oke, siap? Yang mau praktek dulu kelompok berapa? Ya, kelompoknya Putri, kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Oh ya, Putri sama Bu Budi. Oke, Pak Eng, Pak Sapko bisa sih diambil rekaman Mas. Siap. Nah, depan belakang, siap. Oke, diambil geser rekaman. Di mana kira-kira? Siap ya. Yang lainnya temannya boleh menyemangati. Kita tampilkan kelompok dari Bu Budi dan Putri tentang keselamatan kerja. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selamat pagi Yuli. Selamat pagi Putri. Yang mulainya masih anu. Selamat pagi Yuli. Selamat pagi Putri. Yuli, kamu lagi praktek apa ini? Ini praktek untuk Yuli, coba dicek dulu hari ini kamu sudah menggunakan properti yang pas atau belum? Lihat, dicek dulu. Apa ya? Apa ada yang kurang dari diri kamu, Yuli? Kelihatannya enggak Ibu. Coba dicek lagi mulai dari ujung rambutnya udah sesuai belum? Oh iya Bu, nggak pakai wepak. Oke. Berarti Yuli sudah tahu ya apa yang kurang pada hari ini. Yuli pakai kaos pada saat melaksanakan praktek, ya kan? Ya. Nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan Yuli. Pasti kita melakukan sesuatu kan punya tujuan ya. Ya. Nah, kenapa Yuli pakai kaos pada saat praktek? Karena kalau pakai wepak sumuk Ibu dan juga nggak nyaman. Tapi kalau di sini Yuli lihat itu Yuli, di sana kan ada kesepakatan kelas ya, kesepakatan di bengkel. Di sana ada salah satunya 5R. Kemudian ada lagi yang bawahnya itu mengenai keselamatan kerja, ya kan? Ya. Nah kalau Yuli tadi punya alasan saya pakai kaos pada saat praktek karena nyaman biar gak sumuk. Nah kalau sesuai dengan kesepakatan keselamatan di bengkel gimana Yuli? Salah. Nah terus harus pakai wepak supaya jangan sampai ada kecelakaan kerja di ruang praktek Ibu Putri. Iya, betul. Jadi kalau misalkan kamu pengen nyaman saja, nyaman itu kan belum tentu aman, ya kan? Iya. Nyaman, kita emang nyaman pakai kaos gak sumuk, longgar, isis ya. Tapi kalau untuk di bengkel nanti misalkan kaos, nah ini kalau kedubet di mesin pres gimana? Ya
itu? Iya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya Yuli ya. Iya. Coba nanti dibaca-baca lagi. Di sana itu bukan hanya untuk ajaran, tetapi kita harus selalu membaca untuk setiap hari tahu. Ya, maaf ya Putri. Iya. Tadi juga saya juga nyaman kaos, tapi sekarang saya sudah tahu saya harus pakai berpak supaya tidak ada suatu kecelakaan di ruang praktek Putri. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Oke, bagus ini tadi muridnya sangat lugas sekali. Ya Bu, saya salah Bu. Ini kalau jadi murid ini gurunya enak semua ini ya. Lanjut, selanjutnya siapa dulu yang mau tampil? Pak Sato? Pak Arif dulu, Pak Arif yang Bianti. Di sini atau di mana? Di sini ya. Di sini ya, langsung direkam Mas ini. Ya, siap. Ya. Ya, selamat siang Mas Paijo. Mas Paijo tahu kan? Selamat siang Bu. Ya, Mas Paijo tahu Mas Paijo kesini itu dipanggil kesini itu ada apa gitu, tahu nggak? Tahu Bu, tadi saya di kelas ramai sendiri. Ya, memang semua orang itu pernah mau berbuat salah ya Mas Paijo. Tapi Mas Paijo tahu nggak tindakan Mas Paijo itu salah di kelas? Ya, sebenarnya tahu Bu, karena tadi terganggu teman saya, HP saya kebetulan diambil. Nah, terus saya kan merasa nggak suka, akhirnya saya minta kembali. Nah, terus malah HP-nya ada chat masuk dan begitu. Tapi Mas Paijo tahu nggak kalau itu tindakan yang salah? Harusnya Mas Paijo itu gimana biar tidak membuat kelas itu gaduh. Mas Paijo tahu nggak? Ya, terima kasih. Sebenarnya tahu, tapi karena tadi terganggu dengan teman, ya akhirnya saya jadi ramai. Saya biasanya kan tidak ramai. Lalu kenapa Mas Paijo tetap melakukan itu? Ya, karena hilaf Bu tadi, terus terang mohon maaf. Untuk besoknya lagi ke depan saya mencoba untuk tidak ramai sendiri. Ini ya Mas Paijo, saat pelajaran itu Pak Biolami selalu mendengarkan apa yang Ibu Guru dan Bapak Guru sampaikan agar cita-cita Mas Paijo itu juga terpenuhi gitu. Jadi semua profesi itu harus belajar dengan giat dan baik gitu ya Mas Paijo. Besok lagi jangan diulangi lagi. Tadi temannya yang main HP, yang ngambil HP-nya Mas Paijo, tolong dipanggil ke sini biar kita juga bagi tindakan gitu ya Mas Paijo. Paham? Ya, paham Bu. Terima kasih Bu atas informasi, atas bimbingannya. Semoga saya ke depan bisa jadi orang yang lebih baik. Ya, terima kasih Mas Paijo. Silahkan kembali ke kelas dan dipanggil ya teman-temannya. Oke, Ibu, terima kasih. Kalau siswanya ini iya, nggak usah lulus saja ya. Lanjut. Bu Romat sama Bu Kusnul kasihkan. Bu Romat, Bu Kusnul. Dia ambil video. Mau geser dulu Pak, geser dulu ke belakang. Ambil Mas. Ini ceritanya apa dulu? Cerita tentang apa? Ini ceritanya Mbak Mawar ini jam pertama terlambat Pak. Oh ya, Mawar namanya. Bukan nama asli. Selamat pagi Mbak Mawar. Selamat pagi Bu Guru. Tahu nggak alasannya Guru panggil kantor? Iya Bu, tadi saya terlambat jam pertama. Baik. Jam pertama itu jam berapa? Jam 7. Nah, kalau sudah tahu jam 7, mengapa Mbak Mawar tadi terlambat? Bahkan terlambatnya itu sampai 30 menit itu mana Mbak Mawar? Iya Bu, sebenarnya hari ini itu saya males masuk. Loh, tidak boleh begitu, kita harus semangat. Iya, karena hari ini itu kan ada pelajaran yang tidak saya
saya anjel sama gurune. Nah, itu nggak boleh Mbak Mawar. Kita harus semangat. Mbak Mawar kan punya cita-cita. Cita-citanya apa Mbak Mawar? Cita-citanya apa ya? Pengen jadi guru seperti Bu Guru yang baik Nah, hati. kalau pengen jadi guru ya seperti Bu Guru ya. Usahakan kalau pagi itu datangnya tidak lambat. Setidaknya jam 7 kurang 15 sudah sampai di sekolah. Oke? Oke, Bu Guru. Siap. Itu sudah keyakinan kelas nih. Kalau berangkat itu usahakan tepat waktu sampai di sekolah. Sehingga pelajaran yang diterima itu bisa dipahami. Begitu nggih? Nggih, Bu Guru. Siap. Besok tidak terlambat lagi. Janji. Baik. Bagus, semangat ya. Ya, siap. Semangat. Oke, ini kalau Bu Wisnu jadi murid itu mungkin dulunya Mas, masih mangsinya Mas. Lanjut Pak Sabto apa Bu Lucy dulu? Bu Lucy dulu. Berarti agak kesana, Bu, agak kesana ambilnya biar kameranya Sini. Bisa, Mas? Bisa ya? Coba Bisa. Ya, silakan. Mic-nya yang satu. Tentang apa ini? Ini tentang pelajaran. Pemataran. Oke. Selamat pagi Mbak Lucy. Pagi, Bu. Bu Guru ingin ngomong sebentar ya Mbak Lucy. Ada waktu ya? Oke. Semua orang itu pernah berbuat salah. Ya, semua orang itu butuh teman. Kadang kita memang melakukan khilaf, tapi kalau kita berniat untuk memperbaiki itu insya Allah nanti dapat baik kembali. Ya, Bu Guru dengar ini ada isu di lingkungan guru-guru di sekolah kita. Kira-kira Mbak Lucy sudah pernah dengar juga isu-isu ini di luar? Iya Bu, maaf Bu. Iya. Apa isunya kira-kira? Bu, saya jalan sama laki-laki. Mbak Lucy jalan dengan laki-laki itu tentu mempunyai alasan. Kira-kira alasannya apa kalau Mbak Lucy jalan dengan laki-laki di luar belajar? Lah, saya itu mau ngambil barang di rumah Bu. Lah terus saya kan nggak punya kendaraan. Kemudian teman saya yang laki-laki itu ya nolongin saya atau Bu, bantu ngambil barang di rumah Bu. Jadi di jalan itu mungkin ada bapak ibu guru yang melihat, disangkanya saya pacaran Bu. Oke, baik. Di kelas kita kan punya kesepakatan ya. Ada beberapa kesepakatan di kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira menurut Mbak Lucy ada nilai-nilai yang dilanggar atau tidak? Iya Bu, kan mendapat pelajaran agama kok Bu. Makanya kalau seorang perempuan itu tidak boleh jalan berdua sama laki-laki karena bukan muhrimnya Bu. Tapi kan Oke, jadi sudah sadar ya sekarang kalau misalnya jalan di luar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya itu melanggar aturan. Ya, untuk kedepannya nanti diusahakan untuk tidak berdua-duaan lagi. Ya, nanti terus diperbaiki. iya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah diingatkan. Nah kemarin itu kepepet tuh, jadinya pepet. Maaf ya Bu ya. Oke, baik. Setelah ini nanti kembali ke kelas. Selalu diingat ya Mbak Lucy ya. Terima kasih Bu. Monggo Pak. Ini sampai terpingal-pingal. Ini menghayati Bu Lucy. Zaman mama yang menurut. Terakhir Pak Sabto sama Eng, silakan di situ. Nah ini tentang apa Pak Eng? Tentang main HP Pak. Oh main HP, oh yang pasti.
Nah, boleh. Selamat siang Mas Topan. Selamat siang Pak Sabto. Mas Topan tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Iya Pak, tahu Pak. Apa kira-kira? Tadi ketika KBM bermain HP sendiri Pak. Iya. Pak Sabto paham ya, jadi tidak cuma kamu yang main HP pada saat pelajaran, tapi untuk kali ini memang tidak kali ini dan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan sekolah, main HP pada saat pelajaran tentu tidak digunakan. Dan kenapa Mas Topan pada saat pelajaran itu terpancing untuk membuka HP dan mainkan HP, kira-kira Pak Sabto ingin tahu kenapa? Ya Pak, tadi mohon maaf dijapri pacar saya, nanti pulang untuk bareng Pak. Luar biasa. Jadi itu ya, apalagi tentang pacar tentu itu akan sangat mengganggu ya Mas Topan. Jadi paham ya toh kesalahannya seperti itu. Dan begini Mas Topan, jadi Mas Topan kan tentu di kelas ingin menjadi siswa yang punya pribadi yang baik, kemudian ingin juga memperbaiki dirinya. Ini Pak Sabto panggil ke sini kan tentu yang pertama pengen tahu tadi yang kenapa main, kemudian kira-kira cita-cita Mas Topan ke depan pengen jadi apa toh? Pengen jadi tentara Pak, cita-citanya. Apalagi pengen jadi tentara. Kalau nanti pas perang ada musuh di depan malah main HP sendiri, nanti ditembak sama lawannya. Iya. Paham ya? Jadi prinsipnya melakukan sesuatu itu memang harus sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya. Jadi apalagi di kelas kan sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya seperti apa teman-teman? Coba diulang lagi. Kesepakatan kelasnya berbunyi boleh bermain HP dengan izin dari Bapak Ibu guru. Nah, kan sudah sangat jelas sekali. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini Mas Topan bisa menjadi pribadi lebih baik lagi dan cita-cita menjadi tentara bisa tercapai. Amin. Ya, silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak Sabto. Ya Bapak Ibu, kembali ke mejanya, ke kursinya masing-masing. Ya, terakhir dari pembelajaran revolusi hari ini, jadi ada makna yang harus kita gali di siswa kita. Jadi tidak langsung des tidak. Ya, kira-kira tadi kalau makna yang dalam apa revolusi tadi dari prakteknya revolusi apa kira-kira? Siswanya biar gimana? Kalau menurut saya, biar siswa itu mencari solusi sendiri. Maksudnya dengan kesalahan yang diperbuat, dia dapat mengerti kesalahan apa yang sudah dilakukan. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, betul. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, di terakhir, sebelum ke terakhir nanti ada pembagian hadiah. Woi. Yang tadi ice breaking juara siapa? Pak Sabto. Juara ice breaking hari ini adalah Pak Sabto. Ini Pak Tua. Nah di sini. Juara video restitusi adalah kelompok Brusi. Kita kasih hadiah ini silver printnya 2, berarti dijual-jual ya. Sini berdua, ada apa-apa, dijual-jual nanti. Ya, di situ Mas ya, kita ya. Kelihatan ya Mas ya. Kelompok SBG terbaik hari ini Pak Sabto. Wih, tepuk tangan Pak Sabto. Salaman dulu. Kemudian juara praktek restitusi Bu Lucy dan Bu Erna. Wih, foto dulu. Siap, 1, 2.
2, 3, oke. Ya, jangan dulu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah tadi kaitannya saya di aksi 1.5 tetap tentang budaya positif di sekolah. Ya, sekarang saya ingin satu orang untuk testimoni setelah kita mempelajari ini bagaimana. Tapi saya senang Bu Budi tadi, silakan testimoni Bu. Dengan adanya tadi pembelajaran dalam hal budaya positif di sekolah, tadi saya melanggar aturan dalam hal tidak memakai WPA. Dengan adanya kedisiplinan yang diterapkan di kelas, maka dari itu keselamatan diri kita sendiri harus kita jaga dan harus menerapkan WPA di kelas supaya tidak ada suatu kecelakaan kerja di bengkel. Itu saja yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif, silakan. Materi hari ini dari awal sampai terakhir, pesan-kesannya gimana? Testimoni Pak Arif, silakan. Diri Pak Arif. Nah, jadi monggo. Oke, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini, cukup bagus sekali, khususnya dalam penanganan siswa, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk penanganan penanganan anak itu tidak boleh langsung menjustis bahwa anak itu salah dan selalu salah. Maka perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu, ditanya apa sebabnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk ke depan penanganan terhadap siswa tidak harus selalu pakai ancaman, tidak harus selalu pakai kekerasan, cukup dengan menggunakan yaitu pengertian, yaitu dengan penyadaran, yaitu dengan memberikan alasan-alasan tertentu sehingga anak bisa mengerti dan juga anak bisa paham sehingga untuk pelanggaran anak itu bisa dihindari, sehingga anak bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses, baik di dunianya maupun di akhirnya kelak. Keinginan kita begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Ini menjadikan wacana baru untuk pemikiran semua guru bahwa untuk menangani siswa tidak harus pakai kekerasan, tidak harus pakai hukuman yang lebih. Terima kasih. Oke, semuanya berdiri Bapak Ibu. Oke, direkam Mas, jadi tengah Mas. Kalau saya bilang guru penggerak berarti tangannya gini Bapak Ibu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, siap? Di syuting di tengah Mas, bisa. Ya, siap. Guru penggerak, menggerakkan. Tergerak, TBM. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Betul ya Pak Tri ya? Putri. Nah, guru penggerak, tergerak, menggerak, bergerakkan. Oke, ulang lagi. Semangat, ya siap. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.